Hi everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you trading cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again for Bitcoin update. So di update kali ini kita bakal langsung aja start dari price action ya. Nggak terlalu banyak update seputar fundamental yang mau saya sampaikan karena kita udah juga di penghujung weekend, memasuki weekend lebih tepatnya. Saya update sekarang jam 4:37 which means ini udah masuk hari Sabtu. So lihat dari closing time frame monthly, melihat Bitcoin posisinya saat ini itu sangat-sangat bisa dikatakan cukup parah ya. Tapi memang teman-teman kalau misalkan ingat dengan beberapa waktu lalu kita udah sempat ada pembahasan setiap kali Bitcoin memasuki halvingnya, setelah halving itu ada bull run, dan setelah bull run itu ada yang namanya bear market ya. Waktu bear market pertama kali terjadi di kisaran tahun 2011 itu 93%. Lalu pada kisaran tahun 2014 itu bear market berkisar 86%. Lalu terakhir di tahun 2018 itu berkisar 84%. Kalau kalian perhatikan, ini setiap tahun ada penurunan value terhadap penurunannya. Ya, penurunan terhadap penurunannya. Penurunan value terhadap target yang dicapai oleh si bear market itu sendiri dari 93, 86 jadi 84. Pertanyaannya adalah apakah tahun ini akan menjadi lebih rendah lagi, which means either itu di 82% or maybe 80%, but antara kedua level tersebut itu menurut saya cukup menarik untuk kita perhatikan. Dan seandainya di 80%, itu artinya kita akan testing terhadap area $13.000, di mana ini adalah all time high, lebih tepatnya highest point pada kisaran tahun 2019 di bulan Juni. Sebelum terjadi crash kembali ya di kisaran Maret 2020. Dan ini penyebabnya adalah karena COVID-19 pada kala itu. Nah, sementara posisinya dari harga sendiri, kalau misalnya saya perhatikan saat ini kalian boleh lihat ya guys, ini sebetulnya terdapat semacam ya bagian top lah ya dari pergerakan di kisaran Desember 2017 dan Februari 2018. Sorry. Highest point pada 2017 tepatnya di Desember, dan posisi saat ini itu sudah kita capai, dalam tanda kutip ini kita sudah dalam posisi retest terhadap all time high di tahun 2017 itu. Dan kalau misalnya secara time frame weekly, lebih kurangnya sama-sama ya. Tapi yang pasti kalau dari monthly-nya memang kita kelihatannya di sini sangat tertekan ya, dalam arti kita sama-sama lihat bear candle-nya sangat signifikan, dan ya kita lihat ya pergerakan di bulan di bulan Juli apakah kita bisa terrecovery dengan baik, dan ya hopefully the best for market crypto lah ya. Nah, secara time frame daily kita udah sempat bahas ini dari beberapa video waktu lalu, dimana kita ngelihat memang terbentuk price action ya, terus kita juga gunakan teori Elliott Wave untuk mencoba mengukur potensi wave 4-nya. Nah, sebenarnya kalau misalnya menurut pandangan saya ya, ini wave 4 belum tentu sudah selesai. Ada kemungkinan kita wave 4-nya jadi panjang ya, lebih kurangnya bisa jadi ngebentuk sideways, bisa jadi dia ya maybe cuman flat doang ya, jadi kayak zigzag flat ya, jadi kayak A and then B and then C, baru kemudian dia terdecline lagi. Karena biasanya wave 4 itu adalah wave yang paling kompleks, yang paling ribet, dan yang paling gak gampang kebaca, which means kalau misalnya kita ngelihat dari closing daily kemarin ya, teman-teman bisa bilang ini juga sebagai proses manipulasi, karena kita lihat terdapat tail candle yang begitu panjang ya, menjelang closing time frame daily-nya tiba-tiba marketnya dipump balik, dan closingnya itu akhirnya di kisaran range 19.800 atau $19.900. Dan menurut saya menarik ya. Dari opening hari ini kita ngelihat Bitcoin mengalami penguatan, sempat testing terhadap area Fibo 1272 di kisaran area $20.986, dan kemudian kita terdecline kembali. Nah, bagi sebagian orang itu percaya ada yang namanya pattern Adam and Eve. Kalau bagi saya ini sebetulnya seperti inverse cup and handle ya. Bedanya adalah posisi cup-nya itu lebih besar di sebelah kanan. Kalau misalkan cup and handle kan istilahnya begini. Harusnya cup-nya ini yang lebih besar. Nah, ya jatuhnya baru kemudian dia drop. Lebih kurangnya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau misalkan pattern Adam and Eve, ini kita ngomong jujur aja dari saya ya pribadi. Saya baru pertama kali dengar ada yang namanya pattern Adam and Eve. Selama saya trading dari 2014 sampai sekarang itu baru tahu ada yang namanya Adam and Eve pattern atau Adam dan Hawa pattern.
menurut saya menarik ya. Baru tahu aja gitu loh kalau ternyata ada ya selama ini ya yang namanya pattern tersebut. Nah, sebenarnya gini guys, oke, let's say Adam and Eve pattern. Ya ini kalau bagi saya ya, balik lagi setiap orang kan punya pandangan dan perspektif atau opini masing-masing. Kalau misalkan saya munculkan ini, oke, saya kosongkan aja dulu ya. Ini teman-teman harusnya udah tahu ya, dari waktu itu kita udah sempat bahas kan ada potensi ABC corrective pattern. Terus kalau misalnya dilihat dari, oke, ini saya delete aja biar teman-teman lebih enak ya ngelihatnya chartnya kosong. Nah, pertama gini guys. Saya akan munculkan dulu area yang berpotensi menjadi support dan resistance kita untuk pergerakan saat ini, which means saat ini posisinya sebagai resistance ya. Nah, kalau misalkan kita perhatikan nih guys, waktu potensi yang teman-teman bilang Adam and Eve pattern itu terbentuk, sebenarnya udah kelihatan dari progres yang terjadi di sini ya. Kalau misalkan memang tren kita kuat, tren itu tidak akan bergerak cenderung kalau kita bisa bilang apa ya? Ya dia membentuk kayak semacam cekungan lah ya. Kalau tren strong itu harusnya kayak gini guys ya. Ini kita berbicara tren strong. Boom, ya drop and then pull back, boom, drop and then pull back, boom, and then drop and then pull back ya. And then dia slowing down. Nah, by the time kita ngelihat market sudah mulai slowing down, umumnya itu memang ada indikasi perubahan arah atau reversal pattern. Kalau kita lihat before Adam and Eve terbentuk, kalian bisa ngeplot ini ngebentuk semacam head and shoulders, which means ini adalah bearish pattern. Berhasil break dari neckline akan membawa pergerakannya turun ya sampai sepanjang area headnya, which means resistance area akan dites atau support areanya akan dites pada kisaran range price $20.000. Kalau misalnya kita break dari $20.000, kita tahu bahwa posisi terakhir ini adalah higher low-nya dia, which means ini low, and then high, and then higher low, and then harusnya potentially higher high, ini nggak ada higher high-nya. Nah, artinya kita udah tahu nih guys, yang namanya momentum dari buyers-nya sendiri itu sudah melemah. By the time situasi ini terjadi, kita udah ngelihat full retracement 100% ya. Bagi kita yang mungkin kalau teman-teman advance group mungkin udah kebayang ya, di sini kebentuk yang namanya inverse head and shoulders, and then retest, and then pullback dan lain sebagainya. Itu adalah proses yang biasanya kita memang perlu pantau, kita perlu lihat. Nah, terakhir kita udah sempat discuss sama teman-teman juga bahwa di sini memang ada indikasi wave 1, wave 2, wave 3, di sini wave 4 and then wave 5 ya terakhir. Sebelum di akhirnya pump ya. Nah, jadi oke, sebenarnya banyak banget analisa yang kita bisa lakukan, dan bahkan sebenarnya analisa ini sudah dilakukan lebih early, which means consider daripada kita nunggu terbentuk Adam and Eve pattern. Makanya teman-teman kalau di advance itu saya selalu remind untuk jangan terlalu terpaku sama yang namanya pattern. Lihat double bottom, lihat double top dan lain sebagainya. Kalian akan dengan mudahnya terdistract guys dengan opportunity yang sebetulnya terlihat, which means coba bayangin kalau kalian lihat di sini ini sebagai apa sih sebenarnya? Oh, double top, but at the same time this is inverse head and shoulders. Lalu kita ngelihat di sini memang dia terbentuk yang namanya ascending broadening wedge pattern, which means itu adalah bearish pattern. Dan terakhir memang dia breakdown. Tapi sebetulnya kalau diperhatikan lagi dengan seksama, kita udah bisa kelihatan loh. Lihat deh, setiap kali buyers yang nge-push, ini sellersnya lebih strong. Buyers yang nge-push ya, even create higher high, but then sellersnya nge-push lagi, buyersnya naikin lagi tapi nggak kuat lagi ya. And then terakhir buyersnya struggle setengah mati, just a little bit fake out, and then boom ya 100% lebih retracementnya dari posisi kenaikan di sini, ini turunnya lebih dari 100%, which means ya sudah menunjukkan bahwa yang namanya pelemahan momentum terhadap buyersnya itu sudah terlihat. Nah, bukan saya nggak setuju dengan adanya Adam and Eve pattern, tapi saya cuma pengen di sini teman-teman mungkin sedikit lebih membuka mata ya lagi istilahnya, bahwa sebenarnya ada alternatif yang kita bisa lakukan analisa dan kita bisa lihat gitu loh, bahwa ya ini sebetulnya ada loh potensi pelemahan momentum dan kita bisa tahu itu lebih awal, which means itu lebih preferable karena kita di sini mencoba untuk menganalisa market dan melihat bagaimana potensi kedepannya, which means ya sebisa mungkin ya sebelum memang itu terjadi. Tapi memang sometimes saya pun kalau misalkan trading itu lebih prefer ngelihat reaksi pasar dulu. Misalnya contoh, kita ngelihat ini
terjadi impulsive move rebound sangat signifikan. And then kita ngelihat ada dua proses pullback di mana ada terbentuk dua wave di sana. Jadi kita bisa consider ini sebagai A, B, and then C wave corrective pattern untuk confirming potensi wave B-nya. Baru kemudian kita lihat lagi di sini. Oh, ternyata ada potensi pattern. Let's say kalian bilang ini adalah ascending triangle pattern. Tapi kalau bagi saya ngelihat dari prosesnya, ini basically adalah sebuah kondisi di mana sellers mencoba untuk menekan lagi, tapi dia sudah tidak punya cukup uang, ya. Jadi every time ditekan, yang terjadi malah mantul, ya. Dan saat ini pun kalau kita lihat dari time frame 15 menit, ada semacam support atau resistance yang sebetulnya hampir di break, tapi kemudian di fake out. Akan tetapi tetap ya kita bisa consider proses ini sebagai yang namanya V formation, which means ini secara nggak langsung dia create yang namanya higher high, ya. Terlepas dari dia belum mampu break dari sini, menurut pandangan saya, at least kita udah ngelihat sellersnya itu nggak create momentum lagi untuk menekan harga lebih jauh, ya. Jadi kalau misalnya dilihat dari posisi saat ini, saya mengunculkan juga area Fibonacci 61,8% dari swing low to swing high di sini, dan ketemunya adalah kisaran area $19.212, which means kalau misalnya kita bisa ketahan di sana, berarti bagus guys, ada possibility kita bisa lihat Bitcoin maybe ter-rebound dulu sesaat, mungkin untuk ngetes kisaran area resistance-nya, dan resistance terakhir juga yang dimana dites pada menjelang closing di pagi hari tadi atau kemarin pagi, ya. Kita terreject by the way by resistance area dan bearish order block. Ini sudah kita analisis dari video sebelumnya, which means selama area ini belum berhasil terbreak, kita nggak akan lihat adanya follow up buyers yang begitu signifikan, ya. Jadi kalau misalnya kita mau lihat buyersnya signifikan, ngetes sampai kisaran 21.000, maybe 400 or maybe even higher di kisaran 22.000, nah itu kita perlu ngelihat Bitcoin at least berhasil break dari kisaran area 20.300 dulu. So kita lihat dulu bagaimana proses perkembangan marketnya saat ini. Nggak bisa bilang banyak ya, karena ini kita udah menjelang closing sesi New York dan kelihatannya marketnya udah mulai flat karena balik lagi kita memasuki weekend. So ya, kita lihat dulu guys ya saat ini seperti apa kondisinya. Kalian by the way bisa tambahkan, karena di sini memang berpotensi terbentuk semacam triangle ya. Kalian bisa tambahkan kayak semacam triangle or maybe sideways, kayak kita masukin range juga kayak gini juga nggak salah ya. Kita bisa lihat di sini memang marketnya bergerak dalam sebuah range, dia nggak create higher high, but di saat yang bersamaan juga dia tidak mampu create lower low-nya. Jadi ya kita pantau dulu gimana kira-kira kondisi dari Bitcoin. Yang pasti kalau misalnya secara keseluruhan kita perlu antisipasi terhadap possibility Bitcoin untuk ngetes kisaran level $13.000 ya. Mungkin nanti selengkapnya akan kita bahas lebih detail lagi untuk di next video, mungkin di roadmap. Ya, saya kira itu saja untuk update pada hari ini. Thank you so much teman-teman buat yang udah nonton video ini sampai selesai. Satu lagi, hampir lupa ya. Ingat ini ada rejection ya terhadap Fibo 1272. Jadi harusnya pressure sellersnya itu masih ada di market ya. Jadi pay attention buat teman-teman yang lagi ongoing long position, maybe bisa di-consider untuk ya agak lebih berhati-hati dalam ngeset risk manajemennya, karena takutnya karena kita ngelawan arus nanti tekanannya akan lebih mudah kalau misalnya kita bergeraknya ke arah selatan bukan ke arah utara ya. Oke, kira-kira teman-teman itu aja update-nya. Once again, thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy the content and bisa mendapatkan banyak informasi tambahan terbaru. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Have a nice weekend guys. Cheers. God bless everyone. Goodbye.